يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوض من الأحوال مقتهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رصفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Para asatizah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan barakah dan inayah serta inayahnya lah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita bisa melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita untuk mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan
ta'lim kita pada malam hari ini, yang insya Allah malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab ya Kifayatul Akhyar. Pembahasan kita masih membahas tentang bagaimana cara membersihkan ya najis mughallazah atau najis yang dihasilkan dari liur anjing ataupun babi ya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari ya beberapa hal yang menjelaskan tentang cara-cara untuk kita membersihkan ataupun mensucikan najis mughallazah ya, yaitu sudah diajarkan, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mencuci sebanyak 7 kali ya, dan di antara yang 7 itu harus kita menggunakan apa? Debu ataupun tanah ya, agar kita yakin kalau najis itu sudah benar-benar hilang ya gitu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan kalau di buku yang lama itu halaman 71. Di situ halaman berapa ya? Hah? 58 ya. Ya, di sini baris ke-6 dari atas. Baris ke berapa itu? Qala An-Nawawi fi Raudhah. Ada? Qala An-Nawawi fi Raudhah. Ada? Ketemu? Qala An-Nawawi fi Raudhah wa fi wajhin syazin annahu yakfi fi ghusli ma siwal wulu marratan ka ghusli sairin najasat. Ada? Hmm? Ya, buku yang baru baris ke-13 dari atas. Ya, ada. Sudah ketemu ya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa ana man naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala An-Nawawi fi Rawdhah wa fi wajhin syaz annahu yakfi fi ghusli ma siwal wulu marratan ka ghusli sairin najasat. Wa hadzal wajh qala fi syarhil muhadzab annahu muttajihun wa qawiyyun min haitsu dalil li'annal amra bil ghusli sab'an innama kana liyanfirhum an muakalatil kilab wa hal yaghsilu minal khinzir kal kalbi amla qaulani al jadid wa bihi qata'a ba'duhum na'am li'annahu najasul ain fakana kal kalb bal aula li'annahu la yajuzu iktina'uhu bihalin wa qala fil qadim annahu yaghsilu marratan kasairin najasat li'anna taghlis fil kilab innama warada qat'an lahum amma yatanadunahu min mukhalatihim wa jazaran kal haddi fi al-khamr wallahu a'lam. Qala An-Nawawi fi Rawdhah, Imam Nawawi berkata dalam kitab Rawdhah ya, wa fi wajhin syaz, ada satu pendapat ya atau ya bentuk yang merupakan pendapatnya ini agak sedikit syaz. Ya, artinya syaz itu apa sih? Ya, meragukan. Ya. Apa itu? Annahu yakfi fi ghusli ma siwal wulu
marratan, ya. Nah, untuk ya membersihkan najis selain najis yang berasal dari anjing ataupun babi, itu hanya cukup dicuci berapa kali? Marrotan, ya, tuh hanya satu kali, ya. Jadi enggak seperti kita saat mensucikan atau membersihkan najis dari najis anjing ataupun babi. Kenapa? Karena kalau najis anjing dan babi itu kan termasuk ke dalam kategori najisnya itu najis mughallazah. Ya, apa itu mughallazah? Artinya najis yang berat. Ya, kan saya sudah jelaskan anwa'un najasah salasah. Najis itu terbagi kepada 3. Ya, ada najis yang apa itu? Apa najisnya? Khafif, ringan, ya, ada yang mutawasid, sedang, ya, ada yang mughallazah, yaitu yang berat, ya. Nah, untuk menghilangkan najis yang mughallazah seperti anjing ataupun babi, itu enggak cukup kita hanya mensuci atau membersihkannya sebanyak satu kali. Akan tetapi itu harus dicuci sebanyak berapa? 7 kali. Ya. Nah, beda halnya dengan najis-najis yang lain selain anjing dan babi. Itu hanya cukup dicuci sebanyak berapa kali? Sebanyak 1 kali saja. Ya, seperti kita terkena kotoran, ya, kotoran yang dihasilkan dari ya kotoran manusia kayak kotoran binatang kayak selain anjing babi, ya, itu cukup untuk membersihkannya hanya berapa kali? 1 kali saja. Enggak perlu harus dicuci sebanyak berapa? 7 kali, ya, itu. Wa hadzal wajh qala fi syarhil muhadzab, ya. Pendapat ini dikatakan dalam kitab Syarah Muhadzab, ya. Itu apa? Annahu muttajihun wa qawiyyun min haitsu dalil. Ya. Itu sudah apa? Mengena, ya. Kenapa mengena? Karena dilihat atau dipandang dari segi apanya? Dari segi dalil ataupun argumen yang ada. Ya, kalau hadisnya yang kemarin kan jelas, iza walaghal qalbu fi ina'i ahadikum, ya, apabila seekor anjing minum di suatu bejana tempat kamu nyimpan apapun, ya, falyaghsiluhu sab'an, ya, maka harus dicuci sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali, ya, ulahuma biturab, dan salah satunya itu harus menggunakan apa ya? Debu. Itu yang 7 khusus untuk najis anjing ataupun babi saja, ya. Nah, kalau untuk yang selain najis 2 itu cukup 1 kali. Kenapa? Karena dalilnya pun sudah jelas dan sudah kuat dilihat dari apa? Kedudukan, ya, argumen yang ada, ya. Tuh. Li'annal amra bil ghusli sab'an innama kana, ya, liyanfarhum an muakalatil kilab, ya, karena adanya perintah untuk mensucikan atau mencuci najis anjing sebanyak 7 kali itu tujuannya apa? Liyanfarhum an muakalatil kilab, jangan sampai, ya, kita itu kalau makan itu barang apa? Barang anjing, ya. Jadi beda, ya. Ya memang kita itu punya apa tuh? Rasa pri kebinatangan atau kehewanan. Kita suka sama binatang. Kenapa? Karena biar gimana juga itu anjing ciptaan siapa? Ciptaan Allah, ya. Tapi bukan berarti kita itu, ya, menjadikan kita bebas untuk ngapa-ngapain aja dengan 2 hewan ini. Ya, beda kalau kita punya piaraan kucing. Kucing meskipun nggak boleh kita makan dagingnya, tapi kita boleh ngapain? Boleh kita, ya, piara-piara, kadang kita cium-cium, kita mandiin, kan begitu. Ya, tapi kalau untuk 2 hewan ini jangan sampai, ya.
kita kasih makan, begitu makannya bareng sama kita. Nah, ini bahaya. Ya, kenapa? Karena di situ ada najis yang akan keluar berupa apa itu? Berupa air liurnya. Ya, tuh. Kalau liur sapi, najis gak liur sapi? Enggak. Liur kambing? Agak. Ya, tapi kita juga pernah gak makan bareng kambing? Pernah juga. Ya, makan gitu satu meja sama kambing, kambing makan kita makan gitu. Enggak juga. Ya, masa kita makan bareng anjing kan nggak enak, kurang etis juga. Ya, meskipun tuh kambing piaraan siapa? Piaraan kita kasih makan, kadang kita mandiin, kita wis gosokin tuh waktu mandi ya. Tuh, tapi nggak mungkin kita makan bareng apa? Bareng kambing. Ya, tuh. Baik. Nah, sekarang ada pertanyaan. Wahal yagsilu minal khinziri kal kalbi amla. Nah, ya, apakah najis yang dihasilkan dari babi ini hukumnya sama dengan najis yang dihasilkan dari anjing atau tidak? Ya, kalau tadi kan yang 7 kali itu dalilnya jelas. Iza walagol kalb. Ya, kalau seekor anjing itu minum di bejana kita, maka bejana yang bekas dipakai minum sama anjing kita apain? Cuci 7 kali. Nah, sekarang yang minum bukan anjing tapi babi. Ya, apakah hukumnya sama atau tidak? Ya, nah ini menjadi pertanyaan. Ya, apakah tuh bejana atau tempat yang bekas dipakai minum ame babi itu sama dengan bekas dipakai ame minum anjing, harus kita 7 kali atau tidak? Ya, nah di sini dikatakan ya kaulani. Ya, ada dua pendapat tuh. Nah, apa pendapatnya? Al-Jadid, yaitu pendapat Imam Syafi'i Al-Jadid. Ya, kalau Al-Jadid berarti pendapat Imam Syafi'i sudah berada di mana? Di Mesir. Ya, kan pendapat Imam Syafi'i itu ada dua, ada namanya Qaul Qadim, ada namanya Qaul Jadid. Ya, Qaul Qadim saat Imam Syafi'i masih berada di negeri Irak. Itu namanya pendapatnya yang keluar dari Imam Syafi'i, pendapatnya Qadim. Apa artinya Qadim? Pendapat yang lama. Ya. Nah, saat ya Imam Syafi'i hijrah atau pergi ke Mesir dan beliau mengeluarkan pendapat-pendapat sejak berada di Mesir, nah pendapatnya itu dikatakan pendapat jadid ataupun pendapat yang baru, ya. Nah, di dalam pendapat Imam Syafi'i yang baru, ya, di sini dikatakan ya wabihi qata'a ba'duhum, ya, tuh li'anna najasul ain fakana kal kalb, tuh. Ya, nah menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru, kalau air liur atau najis yang dihasilkan dari babi itu hukumnya sama dengan apa? Najis yang dihasilkan dari anjing. Ini pendapat yang pertama dari siapa? Dari pendapat Imam Syafi'i, pendapat jadid yang terbaru, ya itu. Baik. Kenapa sama hukumnya? Li'annahu najasul ain. Ya, karena najis yang dihasilkan dari ya babi itu merupakan najis al-ain. Apa najis al-ain itu? Ya najis yang kelihatan. Ya, tuh kelihatan. Apa kelihatannya? Ya nanti bisa jadi liurnya itu ya yang dia pakai untuk minum, kan pakai lidah tuh kalau binatang itu minum ya. Otomatis kan apa tuh? Ketika dia menjolorkan lidahnya untuk mengambil air, paling tidak tuh liurnya jatuh gak? Pasti jatuh ke situ. Ya, tuh nggak mungkin saat dia minum ya nggak jatuh apanya? Air liurnya. Makanya dihukumkan sama najisnya dengan hukum apa? Anjing. Berarti harus dicuci berapa kali? 7 kali. Itu tentang babi, pendapat yang pertama, ya. Coba. Bal aula, ya, bahkan kata pengarang kitab ini ya babi itu lebih dahsyat lagi, ya, lebih apa, lebih keras lagi. Kenapa? Li'annahu la yajuzu iktina'uhu bihalin, ya, nggak boleh kita itu miara apa, miara babi, ya. Kalau anjing masih ada orang miara anjing, tujuannya untuk apa? Untuk berburu, ya.
ada anjing yang terlatih banyak, ya Pak Haji miara anaknya, kan gitu ya. Ya, tuh ada Pak Haji miara siapa ya? Miara anaknya kan? Oh, betul ya. Ya, tuh banyak seperti yang saya bilang tuh, ya pada pertemuan 2 minggu yang lalu. Saya punya istri orang Bukit Tinggi. Itu orang Bukit Tinggi tuh yang diangon bukan kambing tapi apaan? Anjing. Ya, kemana-mana tuh pakai sarung, pakai peci haji, pakai baju koko, yang di apa diangon apaan tuh? Anjing. Ya, tuh. Kenapa? Karena anjing itu ya sejarahnya juga banyak. Bahkan dalam Al-Qur'an disebut namanya. Ya, yang menjadi pendamping Ashabul Kahfi siapa ya? Anjing. Ya, yang menyebabkan seorang wanita ahlu zina bisa masuk surga lantaran apa? Anjing. Ya, tuh. Tapi kalau babi belum pernah ada sejarahnya tuh. Ya, belum pernah. Ya, tuh makanya jangan sampai kita itu ya miare binatang yang namanya babi, jangan. Ya, maka dikatakan bal aula, ya, bahkan lebih apa itu? Lebih tegas lagi. Kenapa? Li'annahu la yajuzu iktina'u bihalin. Enggak boleh kita miara babi. Ya, ada enggak orang Islam yang miara babi di sini? Ada. Ya, ada orang bilang ada saat babi ngepet apaan lain lagi itu. Ya, emang benar nggak sih ada babi ngepet, benar nggak? Hah? Ya, Allahu a'lam itu. Hah? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya. Baik. Waqala fil qadim. Ya, sedangkan pendapat Imam Syafi'i yang qadim, artinya yang lama, mengatakan apa? Annahu yaghsilu marratan. Ya, jadi najis yang dihasilkan dari babi cukup dicuci hanya 1 kali. Ya, ini pendapatnya ada 2 nih. Ada yang 7 kali sama seperti anjing. Yang kedua cukup dicuci hanya satu kali tuh. Ya, mungkin bapak-bapak bertanya, nih yang benar yang mana nih? Dua-duanya benar. Ya, karena dua-duanya itu punya argumen, punya pendapat. Ya, Imam Syafi'i juga mengeluarkan pendapat itu bukan berdasarkan apanya? Nafsu atau keinginan dia sendiri. Setelah mencari argumen atau dalil yang mengatakan boleh cuci 7 kali, yang mengatakan cukup cuci hanya 1 kali. Jadi dua-duanya apa ya? Dua-duanya benar ya, tuh. Kasairin najasat, ya, tuh. Ya, seperti ya najis yang lain, ya, tuh. Apa alasannya? Li'annat taghlis fil kilab, tuh. Ya, karena yang disebutkan najis yang berat itu untuk apa? Anjing doang. Ya, tuh. Emang enggak ada, saya juga belum nemuin hadis yang menyatakan apabila seekor babi minum di bejana kita, maka harus kita cuci 7 kali. Belum sih, belum nemuin itu. Ya, tapi itu hanya untuk siapa apa? Anjing, ya. Tuh, iza walagol kalb fi ina'i ahadikum. Tuh, ya, maka dikatakan apa? Itu ya untuk najis yang dihasilkan dari anjing saja. Innama warada qat'an lahum amma yaqtadunahu min mukhalatihim, ya, tuh. Akan tetapi secara qat'i untuk mereka itu amma yaqtaduna min mukhalatihim, ya, tuh. Ya, apa? Mereka itu mencampur, ya, bercampur atau tercampurnya antara 2 najis ini. Kenapa? Kadangkala kan orang bilang, oh tuh anjing sama babi binatang yang haram dimakan. Ya, kalau begitu hukum najisnya sama. Nah, itu kebanyakan orang kayak gitu kan ngomong. Ya, karena dipikir dia binatang yang najis, berarti hukumnya najis sama dengan anjing. Tuh, ya, makanya dikatakan seperti itu. Kal haddi fil khamri, ya, seperti mengenai tentang apa? Had untuk apa? Al-khamr, ya, arti minuman keras, ya. Kalau orang minuman keras kan mau dikit, mau banyak, hukumnya sama enggak? Sama.
Tuh, begitu juga najis anjing sama babi, karena disebutkan dalam Al-Qur'an itu anjing babi adalah binatang yang apa? Yang kotor, ya, yang najis tuh, ya. Baik. Wa hadzal qaul rajjahahu An-Nawawi fi Syarhil Muhazzab. Ya, pendapat ini dikuatkan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitab syarah menggunakan tisu, ya. Baik. Wa bihi qat'un aksarul ulama allazina qalu bi najasatil hinzir. Ya, tapi tetap ya kebanyakan para ulama mereka mengatakan kalau babi itu hukumnya apa? Najis. Ya, najis. Ya, najis apa? Najis mughallazah. Cuma bedanya apa? Cara mensucikannya saja. Ya, enggak perlu 7 kali, cukup sekali. Kata pendapat Imam Syafi'i yang keberapa? Yang pertama, yang kedua tadi itu, ya, yang jadid, yang qadim. Ya, kalau yang jadid, yang baru, tetap Imam Syafi'i bilang, ya, sama seperti anjing, harus berapa kali? 7 kali, ya, tuh. Wa hadza huwal mukhtar, ya, dan pendapat inilah yang dipilih. Kenapa? Li'annal asla adamil wujub hatta yarudda syar'i, ya, tuh. Karena sesungguhnya pada dasarnya itu adamil wujub, ya, tidak ada suatu kewajiban yang mengharuskan, ya, membersihkan najis apa itu babi itu berapa kali? Berapa? 7 kali hatta yarudda syar'i, ya, kecuali kalau memang ada dalil ataupun argumen yang apa ya, yang mengharuskan, mewajibkan kita untuk membersihkan najis babi itu sebanyak berapa kali? Sebanyak 7 kali, ya. Kalau 7 kali tadi saya katakan itu hanya untuk binatang apa ya? Anjing saja, karena dalilnya qot'i. Arti qot'i itu jelas, ya, walagol kalb itu anjing minum tuh, ya, berarti babi nggak disebutin, makanya bisa menjadi dua pendapat. Ada yang cukup 1 kali, ada yang harus 7 kali seperti anjing tuh, ya. La siyama fi hadhil mas'alah al mabniyatu ala tab'id, ya, ala ta'abbud, ya, tuh. Dan tidak terkecuali di dalam masalah ini, ya, tuh, karena ya berdasarkan adanya satu apa? At-ta'abbud, ya. Apa itu ta'abbud? Suatu ibadah, ya. Karena ini najis apapun pasti kaitannya dengan apa? Dengan ibadah kita, ya. Karena najis itu bisa menjadi apa? Penghalang kita saat kita melaksanakan suatu ibadah, ya, baik ibadah yang sifatnya ibadah mahdhah ataupun ibadah yang ghair mahdhah, ya. Tuh, ya, kayak kita Pak megang Quran aja nggak pakai wudu boleh nggak boleh, ya, apalagi kita megang dalam keadaan ada najis yang berat, ya. Tuh, sama seperti itu, ya. Tuh, kalau kita ingin megang Quran harus dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun, ya. Tuh, kita nyentuh saja, megang saja kulit Al-Qur'an nggak boleh kecuali dalam keadaan suci. Apalagi kita punya najis, itu jelas-jelas tidak boleh tuh, larangannya keras, ya. Wa zakara misli hadza fi syarhil wasit, ya, aidan. Dan disebutkan pula hal seperti ini dalam penjelasan kitab Al-Wasit juga. Wa hal yaqumu sabun wal isnan maqamut turab. Nah, ini ada pertanyaan. Ya, apakah alat yang digunakan untuk membersihkan najis berat ini kan harus dengan menggunakan tanah? Ya, apakah dengan menggunakan sabun itu bisa menjadi pengganti tanah atau tidak? Ya, sekarang kan udah modern. Ya, tanah ataupun kalau kita bilang itu ada di sini kan ada wal isnan. Isnan itu ya kayak semacam apa ya? Ya sabun juga lah, cuma sabunnya agak kasar. Tuh, ya. Apakah sama itu saat kita mensuci najis mughallazah atau yang berat tidak menggunakan tanah atau debu tapi menggunakan sabun? Apakah sama hukumnya? Sini katakan fihi aqwalun.
Ya, ada beberapa pendapat. Yang pertama, na'am kama yaqumu ghairul hajar maqamahu fil istinja. Tuh. Ya, sebagaimana ya kedudukan apa itu? Ya, batu yang digunakan untuk istinja. Tuh. Ya, artinya kan orang mau istinja nggak ada air. Ya berarti kan dengan apa? Dengan batu. Ya, kalau emang nggak ada tisu, dulu kan belum ada tisu. Ya, berarti dengan menggunakan apa? Batu. Boleh nggak? Ya boleh. Nah, sama seperti itu. Ya, berarti ketika kita itu mau membersihkan najis mughallazah yang dicuci 7 kali, nggak pakai debu, nggak pakai tanah, tapi kita pakai sabun. Nah, itu sama kedudukannya. Berarti hukumnya boleh. Kita ganti dengan menggunakan sabun. Sabun apa? Sabun cuci piring kek, sabun mandi kek, ya, mau sampo kek, boleh. Ya, karena itu juga sudah akan mengangkat apa tuh? Kotoran-kotoran atau najis yang menempel pada apa? Pada anggota salah satu tubuh kita. Ya, tuh. Baik. Banyak banget. Ya, jadi harus pakai tanah. Di tanah terus. Pokoknya ada yang nggak ada, tanah harus kamu cari. Nggak bisa. Ya, karena kan yang namanya fikih itu berkembang mengikuti realita. Kalau nggak ada realita, nggak akan ada timbul fikih. Ya, makanya ada fikih karena ada realita yang ada. Ya, ya kalau dulu seperti contoh, emang ada dulu yang namanya zakat profesi, ada nggak? Nggak ada. Ya, tapi fikih berkembang, ada namanya zakat profesi. Profesi seorang ustadz, profesi seorang tukang ojek, profesi seorang saudagar, ada namanya zakatnya. Ya, kenapa? Karena dikiaskan bukan saja orang-orang yang banyak harta harus zakat, siapapun kalau dia punya harta, ya, statusnya mau dia pedagang kah, mau dia pengusaha kah, mau dia apa namanya itu pekerja, ya, kalau sudah mencapai nisab dan haul wajib diapain? Dizakatkan apa yang menjadi apa harta yang mereka miliki itu, ya. Jadi berkembang. Nah, sama dalam cara membersihkan najis pun udah canggih sekarang, ya. Tuh, jangan jauh-jauh Pak, kita dulu ngupas kulit apa namanya, kulit nanas susah banget kan, ya. Ngupas kulit nanas itu begitu kita kupas kulitnya masih ada apa yang tajam-tajam tuh, ya, duri-durinya tuh. Ya, sekarang ada alatnya, udah tinggal kita putar doang. Trot. Nah, hilang semua langsung tuh. Ya, ada mesinnya sekarang, masukinnya ke dalam mesin, nggak perlu muter-muter. Tinggal tempet tombol, udah bersih tuh nanas. Ya, itu kan canggih gak? Canggih. Kenapa? Teknologi yang berkembang di masa yang sekarang ini. Ya, itu. Jadi Islam itu tidak menutup jalan sekecil apapun, pasti akan membuka jalan sekecil apapun. Ya, tuh. Baik, sedikit lagi. Wa hadza ma sahahu An-Nawawi fi kitabih Ru'usul Masail. Ya. Nah, pendapat ini dibenarkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya, ya, ada kitab namanya Ru'usul Masail. Ya, pokok-pokok masalah. Ya, jadi Imam Nawawi itu ngarang kitab namanya tuh kumpulan pokok-pokok masalah. Itu dibenarkan kalau pendapat ini memang betul ada, ya, tuh. Wal Azhar fir Rafi'i war Raudhah, ya, sementara Al Azhar, ya, ada pendapat Imam Syafi'i namanya Al Azhar, ya, fir Rafi'i dalam pendapat Imam Rafi'i war Raudhah wa syarhil muhazzab annahu la yaqumu. Apa maksudnya? Kalau sabun itu tidak boleh digunakan untuk mencuci najis yang dihasilkan dari anjing atau babi. Berarti biar gimana juga harus pakai apaan? Pakai debu ataupun tanah. Ini pendapat Al-Azhar. Ya, ada Azhar, ada Muqabil Azhar. Ya, tuh, tetap nggak boleh, ya, tuh. Li'annaha toharatun muta'alliqatun biturab, ya, karena yang namanya najis anjing atau babi itu cara membersihkannya itu berhubungan dengan apa? Tanah, ya. Jadi kalau nggak pakai tanah apa? Belum bersih tuh. Fala yaqumu ghairuhu maqamu katayammum.
maka tidak bisa dia menggantikan kedudukan apa seperti apa tuh kedudukannya tanah seperti halnya orang apa tayamum. Kalau tayamum kan jelas ya, bukan menghilangkan najis tapi menghilangkan hadas. Ya kan? Tuh, orang wudhu ngilangin najis bukan. Ya, tuh. Kalau wudhu itu menghilangkan hadas. Tapi kalau ini kan judulnya apa? Ngilangin najis. Makanya nggak bisa disamakan dengan orang tayamum yang boleh dengan menggunakan debu jika tidak ada air ya. Wal qaulis salis ya, wallahu a'lam bishawab. Nanti pendapat yang ketiga insyaallah akan kita pelajari pada pertemuan kita 2 minggu yang akan datang ya. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini ada manfaatnya dan kita semakin yakin bahwasanya ya najis-najis yang ada ya terkena kepada kita itu harus betul-betul kita tahu bagaimana cara mensucikan najis itu. Intinya Pak, pokoknya najis anjing dan babi itu tetap kita katakan najisnya adalah najis apa? Najis mughallazah. Ya, najis yang berat. Selain itu enggak ada. Ya, cuma 2 hewan ini saja. Mau kucing ya, mau apa beruang, mau apa lagi itu? Mau kuda ya, tuh. Mau apa lagi itu? Mau harimau ya, mau singa tetap enggak disebutin. Cuma 2 hewan ini saja yang dikategorikan termasuk ke dalam kategori najis apa? Najis yang berat ataupun najis mughallazah. Ya, nah ini suatu ilmu yang bisa kita ajarkan dan kita kasih tahu kepada anak keluarga kita ya apabila mereka kejilat oleh anjing baik baju ataupun ya tubuhnya